Tuan Graves, ayah. Hari ini adalah hari Sekte Pedang Skycrest. Akan dimusnahkan. Franklin, kamu. Lucas dan aku sudah bersamamu selama 10 tahun. Sekarang, aku akan menggunakan pedangku untuk membalas kebaikan 10 tahun itu. Dasar bodoh yang terlalu percaya diri. Sekte Pedang tersembunyi. Hanya menyerang sekali seumur hidup. Ternyata rumor itu memang benar. Guru, kamu sangat luar biasa. Tuan, kamu sangat kuat. Lucas, kami dari Sekte Pedang Tersembunyi mengasah satu serangan seumur hidup. Saat pedang itu dicabut, seluruh dunia akan berlutut. Tapi kamu harus ingat, seseorang hanya menyerang sekali seumur hidup. Kecuali untuk cinta sejatimu, jangan pernah bertindak sendiri. Iya, Guru, aku mengerti. Bagus. Guru, Tuan, Guru. Lucas, di Sekte Pedang Tersembunyi kita, selain pendiri kita yang menciptakan jurus 3 serangan, setiap penerus menyembunyikan pedang mereka. Mencabut pedang berarti mengakhiri hidup. Lucas, aku belum pernah melihat bakat sepertimu. Aku berharap kamu bisa mencapai level pendiri. Tetapi, kamu harus ingat, kecuali tidak ada pilihan lain, jangan melakukan gerakanmu. Guru. Lucas. Aurora. Beraninya kamu, Lucas Pryor? Kamu hanyalah pengasah pedang rendah. Kenapa memanggil pemimpin sekte seperti itu? Madison, tidak apa-apa. Biarkan saja dia. Nona, ayahmu sudah tiada. Sekarang kamu adalah pemimpin sekte. Kamu tidak bisa bersikap seperti dulu. Lucas, sampai kapan kamu akan tinggal di ruangan kecil ini? Ayahmu sudah tiada 10 tahun lalu. Selama ini, kamu hanya terus mengasah pedang itu. Ayah mengatakan, potensimu jauh lebih besar dariku. Sampai kapan kamu akan memegang pedang rusak itu? Apa kamu datang ke sini hanya untuk mengatakan ini? Aku hanya tidak ingin melihatmu menyia-nyiakan diri seperti ini. Ada orang yang menumpang di sekte kami tanpa melakukan apapun. Menumpang selama 10 tahun? Apa kamu tidak punya malu? Lucas, kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu dengan rongsokan itu. Oh. Sebuah rongsokan?
Penempaannya sudah selesai. Waktunya beristirahat. Pewaris tunggal dari sekte Bilah Tersembunyi. Ternyata dia cuma pecundang yang tidak tahu apapun soal ilmu pedang. Konyol sekali. Nyonya, kamu tidak datang ke sini cuma mengejekku, bukan? Apa kamu tidak takut? Kenapa aku harus takut? Sang juara elit dari penjaga perdamaian, Nona Blair Easton. Kukira, karena aku tidak melakukan kesalahan, kamu tidak punya alasan untuk membunuhku. Ada keperluan apa kamu datang? Kudengar kamu tidak meninggalkan bengkel 10 tahun. Tidak kusangka informasimu ternyata sangat lengkap. Lewat sini. Nona Easton, ada apa datang malam begini? Kudengar sekte Bilah Tersembunyi menyembunyikan pedangnya hanya menyerang demi orang yang dicintai. Dulu, gurumu menyembunyikan pedangnya 10 tahun, lalu membunuh Tuan Northvale dengan satu serangan. Dia pun menjadi terkenal karena hal itu. Sekarang lihat dirimu. Kamu benar-benar sudah mempermalukan gurumu sendiri. Bagi jenius dari sekte Bilah Tersembunyi, sehari mengasah setara 10 tahun latihan orang. Kamu sudah melakukannya selama 10 tahun kan? Tapi menangkis seranganku pun kamu tidak bisa. Nona Easton, apa maksud perkataanmu itu? Dulu gurumu memberiku pedang iris hijau, membantuku untuk menjadi sang juara. Aku datang hari ini untuk membalas budi. Itu urusan dari generasi sebelumnya. Aku tidak akan mengungkitnya. Kamu tidak perlu melakukannya. Bagaimana jika ini melibatkan adik seperguruanmu dan perkumpulan pedang Freewind? Yakin kamu tidak ingin mendengarnya? Lanjutkan. Tuan Northvale tewas di tangan perkumpulan Freewind. Sejak itu, beredar kabar di Northvale bahwa perkumpulan Freewind memiliki buku pedang legendaris. Sisa pasukan Tuan Northvale menyuap Ordo Nightshade untuk menghabisi sekte pedang Skycrest dan merebut buku pedang itu. Sebaiknya kamu lari jika ingin hidup. Informasi ini sangat penting bagiku. Anggap pedang ini sebagai hadiah terima kasih. Pedang berkarat ini? Kamu hanya sedikit memoles pedang ini dan berani menyebutnya sebagai sebuah hadiah. Aku punya pedang iris hijau pemberian gurumu. Untuk apa aku butuh rongsokan ini? Ambil saja. Mungkin pedang ini akan berguna nanti. Kamu tidak pergi. Ordo Nightshade itu bukan apa-apa. Kenapa aku harus pergi? Kamu hanya berlagak saja. Kamu akan takut saat maut menjemputmu. Ini gawat, Lucas. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa? Ketua sekte dia. Aurora, ada apa dengannya? Dia akan membubarkan sekte pedang Skycrest. Aku mendapatkan kabar hari ini. Ordo Nightshade ingin menghabisi kita. Ordo Nightshade, sekte paling berbahaya di utara. Kenapa mereka menargetkan kita? Aku tidak mengetahuinya. Tapi aku mengetahui satu hal. Sekte pedang Skycrest kita bukan tandingan mereka. Kamu sudah berada di sini selama beberapa tahun hingga hampir 1 dekade. Sekarang, sekte kita menghadapi krisis ini. Aku tidak ingin menyeret kalian. Ambil barang-barang berharga ini dan bagikan kepada kalian semua. Pergi mencari kehidupan baru di tempat lain. Pemimpin, bagaimana dengan kamu? Sekte pedang Skycrest adalah rumahku. Bahkan jika aku mati, aku bertahan di sekte pedang Skycrest. Pemimpin, dulu saat aku terdampar di utara, mantan pemimpin sekte menerimaku. Sekarang saat sekte dalam masalah, tidak akan menjadi pengecut. Murid Christian Rowe bersumpah membela sekte ini sampai mati. Dia benar, kami tidak akan pergi. Kami bersumpah membela sekte sampai mati. Lucas,
bagaimana dengan kamu? Guru Franklin adalah seorang legenda. Kenapa dia bisa membesarkan sampah seperti Lucas? Membiarkannya berada di sekte pedang Skycrest akan membunuhnya. Baik, aku akan menyelamatkan nyawanya. Aku menganggapnya sebagai balasan atas bimbingan Guru Franklin. Berlindung. Gregory Foss, apa yang dia lakukan di sini? Lucas, bagaimana dengan kamu? Kamu bukan tandingan Ordo Nightshade. Lucas, apa kamu benar-benar manusia? Kamu sudah berubah sekte sama selama 20 tahun. Sekarang sekte sedang mengalami kesulitan. Kamu malah mau membawa kabur uang. Tepat sekali. Padahal ketua sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Jangan menyalahkannya. Sampah sepertinya hanya akan menghambat jika dia tetap tinggal di sini. Tapi kamu tidak pantas mendapatkan uang ini. Kamu bukan tandingan bagi Ordo Nightshade. Pedangku sudah hampir selesai diasah. Aku butuh uang untuk menajamkan matanya. Apa hubungannya dengan menajamkan pedangmu? Apa maksudmu setelah pedangmu tajam, kamu bisa melawan Ordo Nightshade? Kamu sedang bermimpi. Siapa yang sedang kamu bohongi? Sampah sepertimu hanya ingin membawa kabur uangnya. Lucas, aku tidak menahanmu jika ingin pergi. Tapi, tidak perlu membuat alasan yang sangat menyedihkan seperti itu. Sudah aku peringatkan. Lucas itu benar-benar tidak mengenal balas budi. Sampah sepertinya seharusnya sudah disingkirkan sejak lama sekali. Ya, tidak apa. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Lucas, pergi saja sekarang. Berhenti. Ulysses. Alam mistik mampu menyaingi Ulysses dari alam bumi. Kamu benar-benar jenius dari penjaga perdamaian. Sayang sekali kamu belum mencapai alam bumi. Kekuatanmu lebih rendah dari kedua bawahanku. Kenapa melakukan perlawanan yang sia-sia ini? Tuan Franklin adalah orang yang menolongku. Aku akan melindungi keturunannya. Sekuat tenaga, jika hidupku berakhir di sini, aku tidak memiliki penyesalan apapun. Iris hijau, ini mungkin terakhir kalinya kita bertarung berdampingan. Menghunuskan pedangmu untuk melawanku? Kamu pemberani. Sekarang mati. Puncak langit. Dari 4 alam, langit, bumi, mistik, kuning, kamu ternyata berada di puncak langit. Dasar serangga. Ulysses, aku menyerahkan ini padamu. Hahaha, aku senang melihat jenius sepertimu mati di tanganku. Aku harap pedang ini memang benar-benar berguna. Kekuatan pedang yang sangat luar biasa. Itu karena pedang itu. Sudah memakainya?
memberiku barang rongsokan. Aku tidak menyangka kamu memikirkannya. Ambil saja. Mungkin ini akan berguna. Menarik. Apa itu pedangnya? Sayang sekali, pemakainya hanya orang dari alam mistik. Lukas, kenapa kamu belum pergi? Aurora, ada apa? Ordo Nightshade akan segera tiba. Kalau kamu di sekte pedang Skycrest, nyawamu akan terancam. Pergi saja. Aku sudah memberitahumu. Kamu bukan tandingan Ordo Nightshade. Kenapa kamu masih bergaya? Kita bukan tandingan Ordo Nightshade. Harus terus mengulanginya? Kita memang bukan. Tapi kamu merasa sanggup? Lukas, berhenti sok kuat. Segalanya sudah berbeda sekarang. Ordo Nightshade terlalu kuat. Kami tidak bisa melindungimu. Kalau kamu tidak pergi, kamu akan mati. Kalau aku pergi, lalu bagaimana denganmu? Sekte pedang Skycrest peninggalan ayah. Jika sekte bertahan, aku bertahan. Jika sekte hancur, aku hancur. Kamu keras kepala sekali. Ketua datang sendiri memintamu pergi. Dan kamu masih sombong? Lukas, ada apa denganmu? Semenjak guru pergi, kamu bersikap seperti orang kesurupan, mengasah pedang itu seharian. Kenapa kamu melakukan ini? Aku akan melindungi sekte pedang Skycrest. Dan kamu, aku juga akan melindungimu. Kamu mengasah pedang saja tidak becus. Bagaimana mau melindungi apapun? Dengan omong kosongmu itu? Hahaha, jadi di sini kalian bersembunyi? Organisasi Nightshade, kenapa kamu mengganggu perkumpulan pedang Skycrest? Mengganggumu? Kami juga tidak ingin membuat masalah. Berikan saja pedang yang Guru Franklin tinggalkan di sekte pedang Skycrest. Serahkan pedangnya, dan kami akan segera pergi. Pedang apa? Guru Franklin tidak pernah memberikan pedang apapun. Dia tidak menitipkannya padamu? Tidak. Gregory, kamu... Hahaha, gadis kecil, aku tidak sedang bercanda denganmu. Kalau kamu tidak mau menyerahkannya, baik. Aku akan membunuh kalian satu persatu dan mencarinya sendiri. Pemimpin, kami akan membela sekte pedang Skycrest sampai mati. Bela sekte pedang Skycrest sampai mati? Hahaha, sungguh mengharukan ikatan ini. Kamu, jangan memanggilku kamu. Namaku Gregory Boss. Gregory, puncak dari wilayah utara. Yang terkuat. Hehehe, senang kamu mengetahuinya. Kamu pikir jumlah orang itu penting? Bagiku, kalian semua hanyalah semut. Lihat, tukang asah pedang rendahan. Dia cuma pengasah pedang. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Kamu menempa pedang ini, bukan? Apa yang kamu lakukan pada Blair? Hahaha. Kenapa kamu tidak menebaknya? Tuan Easton. Cepat, bawa dia keluar dari sini dulu. Dia membunuh 13 murid dan seorang pelindung. Semuanya menggunakan pedang ini. Bicara, apa pedang ini milikmu? Kalau iya, memangnya kenapa? Siapa sebenarnya kamu ini? Hanya pengasah pedang sekte Skycrest bisa menempa pedang seperti ini? Pantas saja. Tuan Franklin meninggalkan pedang pusaka di sekte Skycrest. Aku mengatakannya sekali lagi. Di mana tepatnya pedang milik Tuan Franklin?
Kami tidak memiliki pedang yang kamu maksud. Benar, kalaupun ada, takkan kami berikan pada bajingan sepertimu. Kamu mencari masalah. Gregory, kamu seharusnya ahli hebat Heaven's Crest yang berada di puncak kefanaan. Pria macam apa yang membantai junior? Kamu ada benarnya. Ku dengar ilmu pedang Sekte Skycrest sangat mengesankan. Aku ingin melihatnya sendiri. Ayo, coba hadapi anak buahku. Jika menang, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan. Pegang ucapanmu, akan aku lakukan. Singer, meskipun kamu mengalahkannya, dia tidak akan melepaskan kita. Hahaha, pintar. Tapi, apa kamu punya pilihan lain? Jika menang, masih ada sedikit harapan. Daripada melihat saudara-saudaramu mati, Sekte Pedang Skycrest, Ryan Ellis, menerima tantangan ini. Sekte Pedang Skycrest, Ryan Ellis, menerima tantangan ini. Apa kamu baik-baik saja? Kamu kalah. Sebaiknya kamu segera menyerahkan pedang milik Tuan Franklin. Jika tidak, aku tidak berkeberatan untuk segera menghancurkan Sekte Pedang Skycrest. Gregory, aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekte Pedang Skycrest kami sama sekali tidak memiliki pedang legendaris yang kamu maksud. Masih berpura-pura bodoh? Aku akan segera membunuh muridmu satu persatu untuk memulihkan ingatanmu itu. Kamu tidak akan berani. Tunggu dulu. Dia adalah murid tunggal Tuan Franklin. Hanya karena kita tidak mengetahuinya, bukan berarti dia tidak mengetahuinya. Jika tidak, dia tidak akan menetap di sini selama 20 tahun lamanya. Madison, kenapa kamu menyeret Lucas? Ketua, hanya dia yang mungkin mengetahui rahasia Tuan Franklin sekarang. Aku melakukan hal ini demi kebaikan sekte kita. Kecuali jika kamu benar-benar ingin melihat sekte kita hancur. Oh. Ternyata kamu adalah murid Tuan Franklin. Memangnya kenapa jika memang iya? Hahaha. Siapa yang akan menyangka dulu Tuan Franklin adalah seorang legenda, tapi dia memiliki murid pengasah pedang yang sangat tidak berguna. Kamu pasti menghabiskan waktu lama hanya untuk mengasah pedang ini. Namun di hadapanku, ini hanyalah sepotong logam sampah. Bicara sekarang. Pedang milik gurumu itu di mana letak sebenarnya? Masih tidak mau bicara? Gregory, pertarungan di antara kita belum benar-benar berakhir. Apa? Kamu masih ingin bertarung? Apa masih ada orang lagi? Aku yang akan melakukannya. Dia mengatakan, kamu sudah lama mengasah pedang ini. Tapi aku mengetahui dengan jelas bahwa ini baru beberapa detik, namun auranya terasa sangat mengerikan. Lucas, seberapa kuat kamu sebenarnya? Pemimpin. Pelindung kiri dan kanan Gregory sudah melampaui alam bumi. Bahkan aku bukan tandingan mereka. Ketua sekte pasti akan kalah. Apa kamu masih tidak mau bertindak? Aurora sangat baik kepadamu. Apa kamu benar-benar akan menjadi sekejam ini? Apa kamu hanya akan diam dan melihatnya mati? Nona Easton, percuma berbicara pada sampah sepertinya. Ketua sekte sangat baik kepadanya, tapi dia terlalu penakut untuk bersuara. Pemimpin. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu bukan petarung, segera pergi. Kamu bukan tandingan mereka.
Akhirnya kamu memutuskan untuk bergerak juga. Hahaha, sudah kuduga murid pecundang Tuan Franklin pasti akan menyenangkan. Phineas, aku izinkan kamu bermain dengannya sebentar. Jangan sampai membunuhnya. Hehe, iya. Lucas, pergi saja. Kamu benar-benar bukan tandingan mereka. Sekte Hidden Blade berlatih seumur hidup demi melindungi seseorang. Dan yang ingin aku lindungi adalah kamu. Lucas. Hahaha. Seorang pecundang merasa layak untuk melindungi seseorang. Biar aku memberitahumu. Kamu tidak bisa melindungi apapun hari ini. Lucas, kenapa kamu berpura-pura? Cepat kembali ke sini. Lucas, aku tidak mengerti sandiwaramu ini. Apa kamu memiliki kekuatannya? Jika kamu memiliki tenaga untuk bersandiwara seperti ini, sebaiknya kamu segera menyerahkan pedang gurumu. Iya, serahkan saja pedangnya. Lucas, aku memahami perasaanmu, tapi kamu bukan tandingan mereka. Hahaha. Lucas, kan? Orang yang kamu lindungi saja tidak mempercayaimu. Bagaimana kalau begini? Tunduk padaku, Glantan, dan buatkan pedang untukku mulai sekarang. Lalu serahkan pedang Tuan Franklin. Mungkin aku akan memberi ampun. Jika tidak, saat aku menyerang tempat ini, siapa lagi yang bisa kamu lindungi? Gregory, kamu mencari pedang yang ditinggalkan guruku. Aku mengetahui keberadaannya. Apa? Di mana? Beritahukan aku sekarang. Asalkan kamu memberitahukannya, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku bersedia. Aku orangnya. Hahaha. Sekte pedang tersembunyi menyembunyikan pedang seumur hidup. Mereka seharusnya bersikap sangat tertutup. Tapi menurutku tidak seperti itu. Bukankah kamu hanya berbicara omong kosong belaka? Maksudmu, barang rongsokan yang baru kupatahkan adalah pedang yang sedang kucari? Sekte pedang tersembunyi menyembunyikan pedang 10 tahun, dan hanya sampah ini yang kamu miliki? Blade, bawakan pedangku. Benda rongsok itu? Iya, yang itu. Berikan padaku. Pedang berkarat. Lucas, kamu benar-benar sedang mempermainkanku. Mau menipuku dengan bilah berkarat ini? Karena kamu tidak mau berkata jujur? Setelah aku meratakan sekte pedang Skycrest, aku akan mengacak-acak tempat ini. Aku akan menemukan yang kucari bagaimanapun caranya. Phineas, lakukan. Melihat bayangan pedang dalam mabuk. Jiwa pahlawan berkelana dengan bebas. Bagaimana ini mungkin? Jadi pedang berkarat ini yang kamu sembunyikan. Sekte pedang Skycrest berada di bawah perlindunganku. Hahaha, kamu jangan lupa, kamu sama sekali tidak mengerti bela diri. Benar. Saat Guru Franklin membunuh Tuan Northvale dengan satu serangan waktu itu, selain Hidden Blade, dia memang sudah menjadi seorang pendekar pedang terkenal. Tapi kamu hanya seorang pandai besi rendahan. Memangnya kamu bisa mengendalikan ini? Coba saja jika ingin mengetahuinya. Si bodoh yang keras kepala. Phineas. Lucas, kamu? Jangan khawatir. Mundur. Iya. Masih sempat merayu, kamu akan mati. Aku tidak mempercayai. Sekte Hidden Blade benar-benar sekuat itu. Pecundang tanpa latihan sepertimu, mana mungkin bisa mengalahkanku?
Saat pedang di tanganku sudah terasa cukup tajam, apakah tingkat latihanku masih penting? Aku akan melihat sendiri betapa tajamnya pedangmu itu. Bagus. Pedang yang bagus. Dia menang. Berandalan. Kami menang. Kamu mengatakan jika kami menang, kamu akan melepaskan kami. Hahaha. Aku memang mengatakan akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Sekarang, aku sudah membuat keputusan. Hari ini, kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Kalian semua, pergi dan lindungi sekte. Lukas. Pergi, sekarang. Jangan tertinggal. Gregory, aku menyarankanmu memerintahkan anak buahmu untuk mundur sekarang. Jika tidak, seseorang akan segera terbunuh. Lukas, aku menarik kembali perkataanku yang menyebutmu sebagai pecundang. Aku tidak menyangka kamu menguasai teknik Hidden Blade hingga tingkat setinggi ini. Tapi apa gunanya sekte Hidden Blade milikmu? Menggunakan kekuatan hidup sendiri untuk menggerakkan jiwa-jiwa. Jika pedang hidup, kamu hidup. Jika pedang hancur, kamu mati. Hahaha, selain itu, setiap kali menggunakan pedang itu, kekuatan hidupmu semakin berkurang, kan? Bagaimana kamu mengetahuinya? Tuan Northvale mati di tangan Master Franklin. Tentu saja, banyak orang telah menganalisis kelemahan dari sekte Hidden Blade. Lagi pula, mereka tidak ingin mati oleh pedangmu itu. Biar aku menebak. Master Franklin membunuh Tuan Northvale menggunakan jurus ketiga dari pedang jiwa. Dan kamu hanya bisa menggunakan 3 jurus. Hahaha. Ternyata dugaanku memang benar. Kamu hanya memiliki 3 jurus. Kamu baru saja menggunakan 1. Hanya tersisa 2 jurus lagi. Begitu semuanya habis, kamu akan mati. Mari kita lihat tindakanmu sekarang. Lukas, apa yang dia katakan benar? Itu benar. Berdasarkan pengetahuan Peace Wardens tentang sekte Hidden Blade, semuanya persis seperti yang dia katakan. Lukas, apa kamu benar-benar akan mati setelah hanya 3 serangan? Berhenti sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Kamu akan mati. Lukas, aku sudah memberitahu Peace Wardens. Mereka akan segera mengirim bantuan. Mari kita melihat. Apakah Ordo Nightshade masih berani bertindak terhadapmu di depan pihak berwenang? Aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku takut dia tidak akan membiarkanku melakukannya. Menghabiskan seumur hidup demi 1 pedang, tapi hanya bisa menggunakan 3 jurus. Sekte Hidden Blade milikmu sungguh sangat menyedihkan. Menghabiskan bertahun-tahun mengasah pedang hanya untuk dianggap pecundang, apa itu sepadan? Aku menyembunyikan pedang demi kekasihku. Bagaimana mungkin itu tidak sepadan? Lukas. Hahaha, setelah 3 jurus itu, kamu akan mati dan lenyap. Mereka tidak akan mengingatmu, dan wanita yang kamu cintai akan menikah dengan orang lain. Jika begitu, apa semua ini masih penting? Sebaiknya kamu bergabung denganku saja. Bantu aku mencari pedang itu, maka harta dan wanita di dunia akan menjadi milikmu. Kamu memang tidak mau mendengarkan. 2 jurus terakhirmu itu, aku ingin melihat apakah Master Puncak Heaven's Crest bisa menahan serangan itu. Puncak langit adalah puncaknya. Itu dia. Hanya dalam sekejap, aku kehilangan tenaga untuk melawan. Latihan bela diri terbagi menjadi 4 peringkat. Langit, bumi, mistik, kuning. Perbedaan di setiap tingkatnya bagaikan siang dan malam.
Pada peringkat mistik atau kuning, kamu bisa menjadi pahlawan lokal, memasuki peringkat bumi, memungkinkanmu membangun sekte sendiri, dan puncak langit. Di seluruh wilayah utara, jumlahnya tidak lebih dari 5 orang saja. Ini adalah puncak sesungguhnya. Mengenai puncak langit, ada sebuah pepatah. Di bawah puncak langit, semua orang hanyalah semut. Oh, apa peringkat penguasa Northvale? Tentu saja dia di puncak langit dan berada di posisi teratas. Dia bahkan mungkin menjadi dewa abadi yang legendaris. Lalu bagaimana penguasa Northvale mati? Ya, tentu saja. Penguasa Northvale lebih kuat darimu, tapi guruku membunuhnya sekali tebas. Nah, memangnya kamu siapa? Guru Franklin selalu memiliki ilmu pedang hebat. Tapi anak ini tidak memiliki kemampuan bela diri sama sekali. Dia tidak mungkin sekuat Guru Franklin. Kalau begitu, mari kita melihat kemampuan bertarungmu yang sebenarnya. Karena aku akan menyerang. Jika kamu mati, jangan menyalahkan orang lain. Sekte Hidden Blade bukan hal istimewa. Begitukah? Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Pergi. Satu gerakan lagi dan kamu mati. Aku tidak mempercayainya. Kamu masih berani menyerang? Kenapa tidak mencobanya? Lucas, kalau kamu memberitahuku di mana Guru Franklin meninggalkan pedangnya, aku akan segera pergi. Aku tidak akan menyulitkanmu. Pedang yang ditinggalkan guruku adalah aku. Kamu tidak takut aku membunuhmu? Orde Nightshade milikku masih memiliki ribuan murid. Biarpun kami hanya mengulur waktu, kami bisa menghabisimu. Biarpun aku mati, aku akan mengambil kepalamu dulu. Baik, aku mengakui kekalahan hari ini. Ini belum berakhir. Lucas, kamu menang. Aku sudah mengatakannya. Aku akan melindungi Sekte Pedang Skycrest untukmu. Awas. Lihat saja saat orang yang kamu cintai akan mati. Tidak, sudah terlambat. Lucas, kamu akan mati. Perintah. Hahaha. Jurus terakhir sudah kulakukan. Kamu akan mati, bocah. Hahaha. Kamu mengatakan kamu pedang peninggalan Master Franklin. Orang yang hanya bisa melakukan 3 serangan tidak layak disebut sebagai pedang hebat. Hahaha. Kamu pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku melepaskanmu kali ini. Untuk lengan yang putus ini, setelah aku pulih nanti, aku pasti akan kembali mencarimu. Kita akan membuat perhitungan saat itu. Saat itu, aku akan menghancurkan Sekte Pedang Skycrest ini. Aku tidak percaya tidak akan menemukan apa yang kucari. Lucas, kamu tidak apa-apa. Aku akan mengambilkan pedangmu. Iya. Lucas, ini pedangmu. Ini pedangmu. Terima kasih. Lucas. Lucas.
Sepertinya ini memang tidak berhasil. Lucas, cepat, bawa dia ke kamarku sekarang. Aku ada di mana? Aurora. Lucas, kamu sudah sadar. Lucas, apakah kamu akan mati? Ini aneh. Guru bilang di sekte kita, setelah pedang kehidupan ditarik, dan setelah 3 gerakan, tenaga akan terkuras habis, kematian sudah pasti terjadi. Tapi kenapa? Aku merasa sangat bertenaga. Aurora, dengarkan aku merasa... Blair menceritakan semuanya kepadaku. Pedang kehidupan milikmu telah kehilangan jiwanya. Kamu akan segera... Lucas, aku belum menikah denganmu. Kumohon jangan mati. Bukankah kamu bilang akan selalu melindungiku? Aurora, kamu... Lucas, kamu bilang mau menikahiku. Aku sudah menunggu sangat lama. Tapi kamu selalu mengasah pedangmu. Dan sekarang... Aurora, sebenarnya, aku mungkin tidak. Aurora, kamu? Maaf, aku mengganggu kalian. Kamu memang anggota sekte pedang tersembunyi? Bahkan saat menghadapi kematian, aku merasa kagum. Maafkan aku, kamu akhirnya menyelamatkan aku. Tidak apa-apa. Kamu juga sudah sering membantuku. Tidak, hutangku pada sekte pedang tersembunyi menjadi semakin besar. Apa kamu punya keinginan lain? Kamu bisa memberitahuku. Aku akan berusaha untuk mewujudkannya. Untuk saat-saat terakhirku, bersama Aurora sudah cukup. Lucas, waktumu mungkin hampir habis. Berdasarkan catatan penjaga perdamaian, hampir tidak ada. Di sekte pedang tersembunyi, bertahan hidup 1-2 hari setelah mencabut pedang, tapi tidak ada yang melewati hari ketiga. Kamu sudah pingsan selama 2 hari. Sebuah keajaiban kamu bisa terbangun. Jangan biarkan penampilan normalnya menipumu. Itu mungkin sisa tenaga terakhirnya. Dia mungkin tidak bertahan melewati malam ini. Sebenarnya, aku... Kalian berdua harus memiliki anak. Selagi Lucas masih ada di sini, dengar, aku punya teknik rahasia penjaga perdamaian. Dijamin berhasil pada percobaan pertama. Lalu, hutang yang aku miliki pada sekte pedang tersembunyi bisa terbayar lunas. Kepada anak itu... Membicarakan ini sekarang, bukankah agak tidak sopan? Ayolah, jangan memikirkan hal kecil itu. Lagi pula, kalian berdua sudah melakukannya, bukan? Selain itu, Aurora, bukankah kamu menyukainya? Baiklah. Sekarang keluar saja. Lucas, jika kamu mati, aku akan menepati semua ucapanku. Aurora, aku ingin sendirian. Aku perlu beristirahat sebentar. Apa aku benar-benar akan mati? Tapi aku merasa tubuhku baik-baik saja. Tapi guru mengatakan hanya pendiri menguasai 3 pedang untuk mencapai keabadian. Tapi aku belum menguasai 3 pedang. Sudahlah, lupakan saja. Aku akan memikirkannya besok. Blair, tentang teknik rahasia itu yang kamu katakan. Sudah, lupakan saja. Aku akan membereskannya besok. Biarkan aku membantumu. Aurora. Oh, tidak usah. Lucas, kamu terluka parah. Biarkan aku mengurus hal kecil ini mulai sekarang. Lagi pula, saat kita kecil, kita sering tidur bersama. Kenapa kamu begitu malu? Tunggu, tapi sekarang kita bukan anak-anak lagi. Junior. Aurora,
Aku sudah melepas pakaian. Aku mau pergi tidur. Kamu harus keluar. Aurora, apa yang kamu lakukan? Sepertinya Blair benar. Lukas, kalau besok kamu tidak ada, aku mau menyerahkan diriku padamu. Aurora. Aurora. Lukas mati demi sekte pedang Skycrest kita. Seluruh murid, mari mengheningkan cipta sejenak untuk Lukas. Selamat jalan, Lucas. Tunggu, aku sebenarnya belum mati. Dalam hidup ini, aku adalah wanita Lukas. Aku, Aurora Graves, bersumpah akan menjanda seumur hidupku. Aku tidak akan menikah lagi. Ada hantu. Hantu, hantu. Ada hantu. Hantu. Ada hantu. Hantu. Aurora, sepertinya aku belum mati. Aneh, denyut nadimu sebenarnya normal, bahkan terasa lebih kuat daripada orang lain. Apa itu artinya Lukas tidak akan mati? Iya, tapi apa yang sebenarnya sedang terjadi? Lupakan saja, asalkan kamu baik-baik saja, Lukas. Karena kamu sudah sehat, aku kembali ke penjaga perdamaian. Aku akan memberitahumu jika ada kabar dari Ordo Nightshade. Lukas, aku sangat senang kamu baik-baik saja. Ketua, aku yakin Ordo Nightshade akan segera kembali. Murid kita menderita banyak korban jiwa sebelumnya. Jika mereka kembali, kita akan mendapat masalah besar. Meskipun Blair mengerahkan penjaga perdamaian, mereka tidak bisa menetap jika Ordo Nightshade belum tiba. Lukas, bagaimana menurut pendapatmu? Aku. Ketua. Dia sudah kembali. Siapa yang kembali? Tenang dulu. Kakakmu sudah kembali. Calvin, antarkan aku menemuinya sekarang. Tidak perlu. Aku tidak tersesat. Calvin, bukankah kamu pergi berkelana 4 tahun lalu? Kenapa kamu kembali? Mana mungkin aku tidak kembali setelah kejadian di sekte. Iya Calvin, kita menyelamatkan sekte pedang Skycrest karena bantuan Lukas. Calvin, jangan berterima kasih padanya. Kita tumbuh besar bersama. Lukas, aku ingin kamu keluar dari sekte pedang Skycrest. Calvin, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu mendengarkanku? Semua ini berkat Lukas? Berkat dia, bisa dibilang semua ini terjadi karena dia. Calvin, kamu... Sejak dia dan gurunya datang, Tuan Northvale mulai mengincar kita. Ayah menderita luka dalam karena itu dan meninggal 5 tahun lalu. Sekarang Ordo Nightshade mengejar kita. Kamu hampir terbunuh. Dan kamu mau bilang, ini bukan karena mereka. Tapi apa? Apa kamu mau bilang bahwa demi dirimu dia menggunakan pedang ikatan nyawanya? Begitukah? Kalau begitu beritahu aku, kenapa dia masih berdiri di sini? Di sekte Hidden Blade, mencabut pedang itu artinya kematian pasti. Dunia persilatan mengetahui hal itu. Kenapa dia masih hidup? Apa maksudmu? Menurutku, yang kamu gunakan bukanlah pedang ikatan nyawa. Itu pedang dewa pemberian gurumu. Makanya kamu tidak terluka. Dan sekarang, kamu menghabiskan pedang dewa itu. Kamu mendapatkan reputasi besar. Jika Order Nightshade tidak menemukannya, seluruh sekte pedang Skycrest akan ikut terkubur bersamamu.
Lukas, ternyata orang seperti itu? Iya. Apa kita semua menanggung akibat perbuatan Lukas? Diam. Calvin, kamu jelas bicara omong kosong. Lagi pula, meskipun begitu, memangnya kenapa? Apa gunanya mengusir Lukas? Dengan memutuskan hubungan dengannya, aku bisa melindungi sekte ini. Melindungi dengan apa? Aku berada di puncak alam bumi dan segera mencapai puncak surga. Apa? Calvin akan mencapai puncak surga? Jika Calvin menembus ke alam surgawi, maka Order Nightshade akan takut mengusik kita. Energimu lemah dan esensimu kacau. Apa kamu mau mencapai puncak surga hanya dengan mulutmu saja? Apa kamu punya kekuatan, tapi kamu malah mengkritik Calvin? Calvin, kamu tidak perlu mendengarkannya. Jangan biarkan dia memengaruhi pikiranmu. Lukas, aku memberitahumu. Jangan berpikir karena sudah menyelamatkan kami, kamu bisa berbicara sembarangan. Penglihatanmu cukup tajam. Sepertinya aku meremehkanmu. Setelah bertahun-tahun menempa, penilaianmu masih tajam. Itu benar. Puncak alam bumi milikku dipaksa dengan menggunakan ramuan. Sulit untuk menembus puncak surga. Apa? Dia ternyata benar. Tapi lalu kenapa? Apa sekarang giliranmu berbicara? Jangan lupa, kamu menggunakan pedang dewa gurumu. Sekarang kamu hanya orang yang lemah. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku merasa jauh lebih ringan? Aku mengira kamu mempertaruhkan nyawa demi kami. Aku tidak menyangka kamu hanya menggunakan kekuatan orang. Sih, kamu mau kami yang disalahkan? Tidak mungkin. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Calvin, karena tidak bisa mencapai puncak surga, apa gunanya melakukan semua ini? Siapa bilang aku tidak bisa? Karena aku mengatakannya, pasti ada caranya. Cara apa? Kamu sudah tidak muda lagi. Aku kembali kali ini khusus untuk mengatur pernikahanmu. Pernikahan? Apa maksudmu, Calvin? Aku sudah mengatur semuanya untukmu. Pengantinnya adalah tuan muda grup Crimson Lotus. Menikah dengannya, selama sisa hidupmu, kamu tidak perlu mencemaskan apapun. Haha. Grup Crimson Lotus? Bukankah itu kelompok yang paling kaya di wilayah utara? Calvin ternyata berhasil bekerja sama dengan mereka. Aku tidak akan menikahinya. Aku sudah mencintai orang lain. Aurora, bercanda boleh saja saat kita masih kecil. Kenapa kamu ceroboh setelah dewasa? Dia pikir dia itu siapa? Bisakah dia menandingi satu jari pun milik tuan muda itu? Aku mencintai Lukas. Aku tidak akan menikahi tuan muda yang kamu sebutkan itu. Ayah sudah tiada. Sebagai sulung, aku kepala keluarga. Aurora, apa kamu mau membangkang sekarang? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku sudah berjanji dengan grup Crimson Lotus. Jika kita membentuk aliansi ini, mereka tidak hanya akan bertindak membantu kita melawan Ordo Nightshade, tapi mereka juga akan memberiku pil 9 siklus Crimson Lotus untuk membantuku mencapai tingkat berikutnya. Dan semua ini hanya mengharuskan kamu menikahi tuan muda mereka. Sesederhana itu. Semua orang di utara mengetahui tuan muda mereka adalah seorang playboy yang bejat. Menikahkan Aurora dengan pria seperti itu, kamu sedang menikahkan adikmu atau sedang menjualnya? Apa sekarang giliranmu berbicara? Aku bertanya pada Aurora, bukan kamu. Aku tidak akan melakukannya. Aurora, kita tidak bisa melawan Ordo Nightshade. Jika kamu bersedia menikahi tuan muda, aku bisa meminta mereka turun tangan dan mengampuni nyawa Lukas. Atau apa kamu mau menonton saja saat Lukas dibunuh Ordo Nightshade? Aurora, aku lebih baik mati daripada melihatmu menikah dengannya. Jangan menyetujuinya. Diam, singkirkan dia. Aurora, Aurora. Aku akan melakukannya. Sialan, Aurora. Kenapa? Kenapa aku baik-baik saja?
Di sekte pedang tersembunyi kita, selain pendiri yang menggunakan 3 pedang, setiap penerus lainnya menyembunyikan pedang mereka seumur hidup. Mencabut pedang berarti mati. Lucas, bakatmu berbeda dari yang pernah kulihat. Aku berharap kamu bisa mencapai level sang pendiri. Guru mengatakan, pendiri menguasai teknik 3 pedang itu. Hanya dengan mencabutnya pada akhirnya, dia bisa lolos dari kematian. Tapi, aku hanya punya 1 pedang. Bagaimana aku mengendalikan 3 pedang? Apa ini? Lucas, ini gawat. Gilda Teratai Merah sudah datang. Waktunya sangat tepat. Ini milikmu. Ini. Hahaha. Tuan Griffin, ini adalah adik perempuanku. Dia memiliki hati yang lembut. Setelah dia menikahimu, dia akan menjadi istri dan ibu sempurna. Tidak buruk. Tubuhnya sangat bagus. Dia juga cantik. Aku sangat menyukainya. Hahaha. Kenapa kamu hanya berdiri saja? Segera sapa Tuan Griffin. Hai. Tidak perlu. Aku suka tatapannya itu. Hanya membayangkan dia memiliki ekspresi ini di ranjang membuatku merasa sangat bergairah. Hahaha. Jadi, Tuan Griffin, mengenai hal yang kamu janjikan tadi. Oh, jangan khawatir. Itu hanya order Nightshade, kan? Saat waktunya tiba, kami akan membayar berapapun untuk menyewa beberapa ahli. Demi menahan mereka untukmu. Hahaha. Terima kasih sebelumnya, Tuan Griffin. Tapi, adik perempuanmu ini, sebagai seorang wanita, kenapa dia harus menjadi pemimpin? Hai. Apa maksudmu? Setelah kamu menikahiku, berhenti menjadi pemimpin. Pindah ke Guild Crimson Lotus. Dan urus aku dengan baik. Seorang wanita seharusnya melakukan tugas wanita saja. Semua pertarungan dan pembunuhan ini tidak cocok untukmu. Serahkan hal-hal itu kepada priamu. Tidak, tunggu. Tuan Wu, tolong tenang. Dulu dia berada di dunia itu. Wajar jika emosinya sedikit meluap. Emosi itu bagus. Aku suka wanita yang berani. Mereka lebih menyenangkan untuk dijinakkan. Kamu tidak punya kesempatan nanti. Berdiam di rumah dan melahirkan anakku, mengasuh mereka akan menjadi tugasmu. Oh, dan satu hal lagi. Aku putra tunggal keluarga Wood. Orang tuaku ingin aku memiliki 5 anak. Untung saja kamu adalah ahli bela diri. Aku yakin tubuhmu bisa menanganinya. Karena kamu sangat menyukai anak-anak. Kenapa tidak mencari babi betina saja? Mereka bisa melahirkan 8 sekali lahir. Jadi, kamu Tuan Muda Guild Crimson Lotus? Namamu memang sangat terkenal. Kamu hanyalah sampah. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Hah? Beraninya kamu berbicara begitu padaku? Calvin, sektemu ini sungguh luar biasa. Bahkan murid biasa saja berani meremehkanku seperti ini. Harap tenang, Tuan Griffin. Dia bukan murid kami. Dia di sekte pedang Skycrest hanya sebagai pengasah pedang. Jadi, dia bukan siapa-siapa. Kupikir kamu meremehkanku dan mencari orang untuk mempermalukanku. Aku tidak akan berani. Karena dia hanya pengasah, itu membuat segalanya mudah. Calvin, jika sekte pedang Skycrest tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan menyalahkanku jika aku bertindak kasar. Jangan khawatir, Tuan Griffin. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Bagus, aku akan menunggu. Beraninya kamu tidak sopan pada Tuan Griffin. Cepat berlutut. Berlutut? Calvin, jika kamu mau menggonggong untuk orang lain, jangan libatkan aku. Lagi pula, tuan yang kamu pilih ini sama sekali tidak berguna. Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Aku mengatakannya, kamu bukan apa-apa. Karena kamu yang memintanya,
aku akan menurutinya. Sawyer Griffin, dia anggota Sekte Pedang Skycrest. Bukan urusanmu untuk memberinya pelajaran. Oh, kamu cukup melindunginya ya. Tapi lagi pula, memangnya apa nilai Sekte Pedang Skycrest? Kamu berani memukulku, kamu akan mati. Kamu akan segera menjadi wanitaku. Sekarang, demi pria lain, kamu berani melawanku. Aku akan memberimu pelajaran, dasar wanita tidak setia, lalu aku akan mengurusnya. Lucas Pryor, ini pertarungan antara dia dan aku. Aku ingin dia mengetahui bahwa wanita bukan alat melahirkan anak. Baik, aku akan mematahkan kakimu dulu. Setelah kamu tidak bisa berjalan, aku akan menguncimu di tempat tidur. Mulai sekarang, kamu hanya melahirkan untuk keluarga Wang. Mimpi saja. Tubuh yang sangat lentur. Aku hampir tidak tega menyakitimu. Kamu tidak tahu malu. Aurora. Percuma saja. Aku sudah di tahap menengah alam mistis, sedangkan kamu baru saja memasukinya. Kamu bukan tandinganku. Belum lagi, pedang ini. Ayah membelinya dengan harga yang mahal, menyewa pembuat pedang terbaik ibu kota untuk membuatnya khusus untukku. Aku memperingatimu, gadis manis, sebaiknya kamu patuh. Maka aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Aurora, minta maaf saja pada Tuan Wang. Pedang tidak memiliki mata. Kalian akan segera menjadi keluarga. Kenapa saling mengacungkan pedang? Aku minta maaf padanya. Tidak akan pernah. Dengan pedang ini di tangan, dan kekuatanku lebih tinggi darimu, karena kamu tidak mau mendengarkan, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. .7 inci di atas gagang, ke arah kanan, patahkan. Omong kosong apa ini? Berbicara tidak akan membantu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana kamu bisa memukulku mundur? Itu pasti hanya kebetulan. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Pukul bagian tengah pedangnya. Pukul bagian sampingnya, 4 inci dari ujungnya. Jangan menghindar. Aurora, cepat menghindar. Jangan mendengarkannya. Pemimpin sekte, segera menghindar. Aku mempercayai Lucas Pryor. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pedang ini sangat berharga. Apakah mungkin karena dia? Kerak. Pedangnya sudah patah. Kamu benar-benar berani menyakitiku? Kamu mencoba membunuhku, dan aku dilarang melawan? Baik, pernikahan ini dibatalkan. Hei, Tuan Muda Wang. Aku baru mendapat kabar. Paling lambat dalam 3 hari, Nightshade Order akan kembali. Kalian semua akan mati. Ayo pergi. Memandu pemimpin sekte mengalahkan Tuan Muda Crimson Lotus Guild, Lucas. Ternyata memiliki kemampuan bela diri hebat. Lucas, kita sudah menang. Ini semua berkat bantuanmu. Lucas Pryor. Apa yang
yang kamu lakukan, kakak? Ini semua karena dirimu. Tuan Muda Wang sudah tewas. Bagaimana nasib sekte kita? Siapa yang akan menghentikan Nightshade Order? Ya, aku saja. Kamu? Meski kamu punya ilmu bela diri, lalu kenapa kamu tetap semut bagi Heaven's Crest? Tanpa mencapai Heaven's Crest, kamu bukan tandingan mereka. Lalu sebelumnya, siapa yang mengusir Gregory Foss? Itu karena kamu memakai pedang dewa. Apa kamu masih memilikinya? Tidak, aku harus mengeluarkanmu dari sekte. Semuanya adalah kesalahanmu. Jika mereka membunuhmu, mungkin mereka akan melepaskan kami. Sekte Pedang Skycrest. Tidak, aku melindungimu. Jangan berani mengeluarkan Lucas Pryor. Bagaimana jika aku tetap mengeluarkannya? Aku adalah pemimpin sekte. Tanpa izinku, siapapun tak bisa mengeluarkannya. Bagus-bagus sekali. Aurora Graves, pemimpin sekte Skycrest, sangat sombong dan ceroboh. Dia tidak mementingkan sekte. Dia sangat lalai dalam tugas. Aku mencopot jabatannya sekarang. Aku akan mengambil alih. Tidak mungkin. Mereka tidak akan setuju. Kakak, kamu sedang berkhayal. Sebenarnya, Calvin menjadi pemimpin sekte bukanlah ide buruk. Semua ini salah Lucas Pryor. Kenapa kami harus terseret? Benar. Lagi pula Calvin, setidaknya mementingkan kepentingan sekte. Lihat saja pemimpin sekte, dia hanya memikirkan Lucas Pryor. Cepat sekali. Kalian semua. Baik, Calvin Graves, jika mau merebut jabatan ini, ambil saja dariku. Pedang pemimpin sekte ada padaku. Ada pertanyaan lain? Langkah 7 bintang Skycrest. Kamu benar-benar menguasainya. Teknik rahasia sekte milik ayah. Kamu masih belum mempelajarinya. Aku sudah mempelajarinya. Katakan, untuk jabatan ini, siapa yang lebih pantas? Aku mendukung Calvin. Biarkan dia memimpin sekte. Biarkan dia yang memimpin. Kalian semua. Sekarang, aku akan mengeluarkannya. Sudah jelaskan. Aku bilang, hari ini aku melindunginya. Tak ada yang boleh mengeluarkannya. Baik, kamu sudah dewasa sekarang. Karena merasa sudah sangat mandiri, kamu tidak mau mendengarkanku lagi. Semua ini adalah karenamu. Kalau bukan karena dirimu, Aurora pasti masih tetap menjadi gadis penurut seperti dulu. Mungkin kalau aku membunuhmu, semua masalah ini akan segera menghilang. Kakak, aku mencintai Lucas Pryor. Aku tidak akan membiarkanmu melukainya. Aurora, demi dirinya, kamu benar-benar menghunuskan pedang padaku. Baik, hari ini, aku menggantikan posisi ayah dan memberimu sebuah pelajaran. Lambat. Terlalu lambat. Masih terlalu lambat. Dengan tingkat keahlianmu, kamu tidak bisa menghentikanku. Gimana kamu akan melindunginya? Lagi? Kamu bukan tandingannya. Kemampuanmu hanya sebatas ini. Aku pernah melawan Gregory Foss. Kalau dibandingkan dengannya, kamu tidak akan bertahan sedetik pun. Terlepas aku tandingannya atau bukan, atau aku orang yang melindungi sekte pedang Skycrest, sekte ini tidak membutuhkan orang berbakat sepertimu, yang hanya bersembunyi di balik seorang wanita. Lucas, jangan mempercayai semua perkataannya. Kamu bukan orang seperti itu. Aku mengetahuinya. Baik, aku akan pergi. Tapi, masih ada hal yang harus aku lakukan. Apa itu? Aurora, kamu mau pergi bersamaku? Aku menjagamu. Langkahi dulu mayatku. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Maafkan aku, Lucas Pryor. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Organisasi ini warisan ayahku. Aku berjanji akan memajukannya. Jadi sekarang, aku masih tidak bisa ikut. Aku tidak punya pilihan lain. Aku juga tidak akan pergi. Tidak pergi? Baik. Akan aku patahkan tangan dan kakimu, lalu membuangmu ke bawah gunung.
Tidak perlu, biar aku yang melakukannya. Tapi kamu... Bersikap baik dan dengarkan aku. Setidaknya kamu bersikap seperti pria. Tunjukkan kemampuanmu. Awas. Kamu bertahan cukup lama melawanku. Ternyata kamu punya kemampuan juga. Tapi perbedaan tingkat kita tidak bisa dikejar dengan bakat saja. Awas. Sepertinya aku harus melakukannya dengan serius. Aku bilang akan melumpuhkanmu. Aku selalu menepati kata-kataku. Tidak. Kalian berdua, tolong berhenti berkelahi. Aurora, kenapa kamu begitu bodoh? Kakak, kalau kamu mau menyentuhnya, kamu harus membunuhku dulu. Menyingkir dari jalanku. Tidak, aku tidak mau. Kalau Lucas Pryor tinggal di sekte pedang Skycrest, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk berjuang. Kalau dia diusir, dia akan mati. Dia pantas mati. Semua masalah ini karena dia dan gurunya. Itu benar-benar omong kosong. Guru Franklin. Hanya si tua bangka yang menumpang di sekte lain dan menolak untuk pergi. Jangan berani berbicara begitu tentang guruku. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Kamu dan gurumu sama-sama pembawa sial. Kamu hanya membawa bencana bagi orang lain. Semua orang bilang guru Franklin membalas budi dengan pedang, membayar utang dengan pedang. Menurutku dia memang pantas mati. Rasakan itu. Kamu mencari masalah. Oh, aku bahkan belum mendatangimu, tapi kenapa kelompokmu sendiri malah saling bertarung? Kamu belum mati? Karena kamu belum mati, mana mungkin aku mati? Lidahmu tajam juga ya. Sekarang, tanpa pedang itu, mari kita lihat apa kamu masih bisa percaya diri. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Setelah aku menemukan pedang dewa itu, aku akan melakukannya di depanmu. Aku akan membunuh semua orang di sini. Lalu akhirnya, aku akan membawamu pergi dan menyiksamu secara perlahan. Gregory Voss, jangan merasa sudah menang. Kamu baru saja membuang puluhan tahun hidupmu. Jika aku mempertaruhkan segalanya, aku mungkin bisa menghentikanmu. Beraninya kamu tidak menghormati Gregory Voss. Kamu benar-benar mencari mati. Anak buahmu tidak ada apa-apanya. Oh, benarkah? Kamu bahkan belum mencapai puncak surga, tapi berani bicara besar padaku? Sial. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jarak kekuatannya terlalu jauh. Lucas Pryor, katakan padaku, di mana sebenarnya pedang gurumu? Aku sudah memberitahu kamu. Kamu saja yang tidak percaya. Lepaskan dia. Lucas Pryor, aku punya belasan orang di belakangku. Masing-masing dari mereka adalah petarung yang sangat kuat. Kamu tidak ingin melihat sesuatu terjadi padanya dan anak buahku, kan? Kamu masih tidak mengatakan yang sejujurnya. Aku sudah menceritakan semua yang aku ketahui. Guruku hanya mengatakan bahwa aku adalah pemegang pedang pusaka peninggalannya dulu. Jika dia menyembunyikan hal lainnya, maka aku tidak mengetahuinya. Aku tidak mengetahuinya. Aurora. Gregory Voss, kamu benar-benar mencari masalah. Apa sekarang kamu sudah mengetahuinya? Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Lucas Pryor, di saat seperti ini, apa kamu masih mau menyembunyikannya? Apa kamu membiarkan Aurora dipermalukan tepat di hadapanmu? Aku sudah mengatakannya, aku benar-benar tidak mengetahuinya. Lepaskan Aurora. Lantas aku yang akan melawan. Begitu rupanya. Kamu baru menyesal jika sudah terlambat. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kesabaranku sudah habis terhadapmu. Lucas Pryor, aku memohon padamu, selamatkan Aurora. Tolong, aku memohon padamu, beritahukan saja padanya. Gregory Voss, kamu? 3, 2, 1. Oh, tunggu. Aku sudah mengingatnya sekarang. Guru memang memiliki sebuah pedang pusaka. Aku akan memberitahukan padamu.
Oh, lanjutkan. Benda itu ada. Lepaskan. Lepaskan adik perempuan. Kakak. Kamu mencari masalah. Lucas Pryor, aku sudah membawanya kepadamu. Sekarang terserah padamu. Jangan khawatir. Aku akan melindungi Aurora. Apa ada gunanya? Kamu bisa menggunakan kekuatanmu untuk melarikan diri. Tapi sekarang, demi menyelamatkan seorang wanita, kamu hanya akan mati. Aku kakaknya. Hahaha. Lalu kenapa? Kamu tetap akan mati. Apa kamu pikir hari ini bisa kabur dari genggamanku? Aurora, maafkan aku. Kakakmu tidak berguna. Aku bukan tandingannya. Lucas Pryor, jika mengetahui kebenarannya, aku memohon memberitahu dia. Jangan libatkan adik perempuanku. Aku akan melakukan apapun. Aku memohon padamu. Kakak, percayai Lucas Pryor. Dia pasti menemukan jalan keluar. Jangan khawatir. Aku akan melindungi Aurora dengan baik. Lucas Pryor, kamu memang keras kepala. Sekarang karena kehilangan pedang jiwa, bagaimana kamu melindunginya? Gregory Voss, waktumu untuk mati sudah tiba. Aku tidak percaya kamu masih berbicara begitu. Aku benar-benar tidak mengetahui dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu. Pedangmu sudah benar-benar lenyap. Apa kamu mengira rongsokan itu bisa digunakan untuk mengalahkanku? Coba saja. Aku belum mengerahkan banyak tenaga, tapi kamu sudah kesulitan mengimbangiku. Apalagi yang tersisa untuk melawanku aku? Mungkin aku harus memberimu 10 tahun untuk mengasah pedangmu kembali. Tidak memerlukan waktu 10 tahun. Saat pikiran sudah siap, pedang pun akan tertempa. Hahaha, saat pikiran siap, pedang pun tertempa. Kalau begitu, lihat sekelilingmu. Di mana tepatnya kamu akan mengasahnya? Apa kamu mengira aku cukup bodoh untuk berdiri diam membiarkanmu melakukannya? Siapa yang mengatakan aku memerlukan batu asah? Dan siapa yang mengatakan mengasahnya harus dilakukan di atas bangku? Hahaha. Pedang yang sejati harus melewati ribuan kali penempaan dan tercipta dari inti dunia. Rongsokan besi di tanganmu itu, kamu mengira bisa menjadikannya senjata legendaris? Selama aku ada di sini, bahkan besi biasa pun bisa menjadi senjata yang mematikan. Jurus macam apa itu? Coba saja dan kamu akan tahu. Aku tidak percaya bahwa pedangmu itu sekuat yang sebelumnya. Lucas Pryor. Aku tahu kamu akan menyerang diam-diam. Apa kamu tidak bosan dengan trik itu? Apa yang terjadi? Semua hanyalah semut di bawah puncak surga. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena seorang pendekar puncak surga memiliki aura pelindung alami yang tidak bisa ditembus oleh siapapun di bawah tingkat mereka. 10.000 orang di alam bumi tidak bisa membunuh satu pendekar puncak surga, tapi pedang Lucas Pryor berhasil menembus aura pelindung pendekar puncak surga itu. Kamu benar-benar menembus aura pelindungku. Sayang sekali, kamu masih sempat menghindarinya. Di mana kamu mempelajari teknik pedang itu? Bagi seorang ahli pedang, pedang adalah diriku, dan aku adalah pedang itu. Kemampuan itu muncul secara alami. Jika kamu tidak segera menyerang, maka sekarang giliranku. Kakak, apa kamu melihatnya? Lucas Pryor menekan pendekar puncak surga itu. Walaupun pedang ini tidak seperti pedang sekte pedang tersembunyi dengan energi yang tak terkalahkan,
Pedang ini sangat tajam. Bahkan Gregory Foss harus menghindari ketajamannya. Dengan teknik pedang Lucas Pryor, mungkin ini benar-benar bisa dilakukan. Apa kamu begitu yakin bahwa kamu sudah menang hari ini? Hahaha. Awas racun, tutup hidung dan mulutmu. Tidak perlu, ini tidak beracun. Lalu, apa ini? Kamu akan segera mengetahuinya. Hanya trik murahan. Lucas. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Perhatikan pedangmu itu. Ini. Apa ini? Ini karena asapnya? Benar sekali. Kamu sangat pintar. Ini adalah asap korosi logam. Dibuat khusus untuk melumpuhkan senjata hebat. Asap ini mengikis pedang mewah, tapi tidak berbahaya bagi manusia. Apa kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Tanpa pedang itu di tanganmu, kamu hanyalah seorang pecundang. Menyerah saja, tidak ada gunanya. Di dalam asap korosi logam, logam apapun menjadi sangat rapuh. Lucas, tangkap ini. Aku tidak mempercayai ini sehebat itu. Maaf harus memberitahumu, tapi ini memang sangat hebat. Sialan, tak menyangka benda langka ini ada. Lucas Pryor, meskipun Tuhan sendiri yang datang hari ini, dia tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Kesabaranku padamu sudah mulai habis. Lucas Pryor. Jangan merasa khawatir. Sebentar lagi, nasibmu akan sama sepertinya. Lucas Pryor, aku menanyakannya terakhir kali. Di mana sebenarnya letak pedang ilahi? Aku sudah mengatakannya. Aku tidak mengetahuinya. Kamu mati saja. Jangan, aku memohon padamu. Apa? Kamu mau mati duluan? Tolong, aku memohon padamu, lepaskan dia. Kamu bisa menggeledah sekte pedang Skycrest sesuka hatimu. Selama kamu bisa menemukan pedang ilahi yang kamu cari. Kami benar-benar tidak mengetahuinya. Lalu bagaimana dengan lenganku yang patah? Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana dunia persilatan memandangku? Di mana harga diriku nanti? Kamu harus mati hari ini. Lucas, cepat berlari. Sungguh hal yang sangat mengharukan. Tapi kamu tetap harus mati. Aurora, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu harus mati hari ini. Itu sudah menjadi keputusan bulat. Asap pelarut emas? Mencoba yang satu ini. Hanya dalam mimpimu. Tidak mungkin. Aura pelindung? Kenapa kamu memiliki aura pelindung? Ini adalah yang kedua dari 3 pedang. Darah yang menempa mata pedang. Puncak dari alam manusia. Bagaimana mungkin kamu berubah dari manusia biasa menjadi puncak surga dalam sekejap? Bukankah kamu sedang mencari pedangnya? Silakan mencarinya sekarang. Aku sudah salah. Aku memohon padamu. Tolong, ampuni nyawaku. Kamu tidak menyadari kesalahanmu. Kamu hanya menyadari kematianmu. Meminta maaf sekarang sudah sangat terlambat. Patriark, selamatkan aku.
Siapa di sana? Hei. Aku tidak menyangka ini. Aku cuma ingin melihat rupa pedang dewa. Aku tidak menyangka mendapat bonus seperti ini. Mahaguru, selamatkan aku. Kamu pengacau. Arg. Oh, aku hampir melupakanmu. Siapa kamu? Aku? Sepertinya aku adalah Mahaguru. Sekte Nightshade. Bagaimana itu mungkin? Sekte Nightshade baru berdiri 300 tahun yang lalu. Jika kamu adalah Mahaguru, kenapa kamu berumur 300 tahun? Aku tidak menyadari bahwa aku sudah hidup 300 tahun. Pantas saja belakangan ini, aku merasa seperti akan mati. Kupikir dalam kehidupan ini, aku tidak punya harapan untuk menerobos. Tidak menyangka menemukan orang sepertimu yang memiliki hati pedang alami. Cucu muridku sangat picik. Jika hati pedang alami tidak bisa disebut sebagai pedang dewa, lalu apa lagi? Pedang dewa peninggalan Tuan Franklin? Ternyata itu adalah kamu. Selama aku memakan hati pedangmu dan meminum darah pedangmu, aku pasti akan bisa menerobos. Dan aku tidak perlu mati. Hahaha. Memakan hatiku? Meminum darahku? Kamu tidak layak. Bocah kecil, kamu sangat nakal. Benda ini mungkin berhasil pada anak-anak itu, tapi tidak berguna melawanku. Tidak mungkin. Kamu sedang bersikap tidak patuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Lucas Pryor bahkan bisa menangani para ahli Heaven's Crest. Namun, di depan lelaki tua ini, dia benar-benar tidak berdaya. Tentu saja. Lagi pula, aku ini praktis. Seorang Land Immortal setengah langkah. Seberapa kuat pun Heaven's Crest, itu tetaplah alam fana. Tapi aku sudah menyentuh kedewaan. Pedang darah ini lumayan, tapi pedang darah hanyalah darah. Benda ini tidak memiliki landasan, satu sentuhan, dan benda ini hancur. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja dengan tepat. Hahaha. Boneka kecilku, mana mungkin aku tega membunuhmu. Aku membawamu pulang ke tempatku untuk menikmati darahmu. Akhirnya, aku akan mencicipi jantungmu untuk merasakan rasanya. Hahaha. Alam Earth Immortal setengah langkah. Apa benar ada di dunia ini? Rasanya sangat enak. Hahaha. Jangan khawatir, boneka kecilku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dulu. Setelah aku puas meminum darahmu, aku akan mengakhiri hidupmu dengan cepat. Aku penasaran bagaimana rasanya nanti. Aku sudah lama tidak sesemangat ini. Dasar orang tua gila, aku tidak akan menuruti maumu. Kamu ingin meminum darahku? Jangan bermimpi. Hari ini, aku akan mengakhiri hidupku di sini. Gadis kecil yang kamu sukai itu ternyata belum mati. Apa maksudmu? Apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksud perkataanmu itu? Jika kamu berani bunuh diri, aku akan menyuruh anak buahku menangkap mereka semua untuk menggantikanmu. Terutama gadis itu. Akan kubuat dia memohon untuk mati
Tapi aku tidak akan membiarkannya mati. Jangan berani-berani. Coba saja sentuh mereka. Jika kamu punya nyali, coba saja mati sekarang. Biarkan mereka pergi. Aku bersedia melakukannya. Bagus, bagus, bagus. Anak manis yang pintar. Aku sudah cukup minum, aku mulai menua, aku perlu tidur siang. Kamu diam saja di sini. Kepala keluarga memerintahkanku untuk mengambil darahmu. Kembali untuk meminta darah lagi. Ambil saja, biarkan dia meminumnya. Kuharap dia tersedak karenanya. Jika aku keluar dari sini hidup-hidup, aku akan membunuh kalian semua. Lucas. Ini aku. Aurora, itu kamu. Aku tidak berhalusinasi kan? Lucas, ini aku. Kamu tidak berhalusinasi. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aurora, kamu harus pergi. Tempat ini sangat berbahaya. Jika tidak, kamu akan terbunuh. Tapi aku tidak bisa diam saja dan melihatmu mati. Aku datang tanpa sepengetahuan organisasi. Meskipun aku tertangkap, Patriark tidak akan menyalahkan kelompok. Lucas, jika kita harus mati, aku akan mati bersamamu. Lucas, ayo lari. Ayo melarikan diri yang jauh, ke tempat mereka tidak bisa menemukan kita. Atau kita bisa mencari tempat baru. Dan lalu, aku akan punya banyak anak bersamamu. Iya. Jika kita bisa keluar hidup-hidup, kita akan mencari tempat dan menjalani hidup yang tenang. Aurora, sepertinya kali ini kita tidak bisa melarikan diri. Kita sedang berjuang mencari jalan keluar. Tunggu sebentar. Lucas. Ini aku. Christian Rowe. Bagaimana dengan mereka? Ketua sekte, ini kami. Aku tidak memberitahumu. Bagaimana kamu menemukan kami? Ketua sekte. Di sekte pagi ini, kami tidak melihatmu. Jadi kami berpikir, kamu pasti datang menyelamatkan Lucas. Ketua sekte, kami juga anggota sekte pedang Skycrest. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu menanggung risiko ini sendirian? Terima kasih. Jangan salah sangka. Kami hanya mengkhawatirkan ketua sekte, bukan bermaksud menyelamatkanmu. Kalian. Karena kita sudah bertemu, ayo pergi dari sini. Kami datang kemari tanpa memberitahu Calvin. Kalau dia mengetahuinya, dia pasti menyeret ketua sekte pulang. Lucas, dia melakukannya demi kebaikanku. Apa kamu benar-benar berpikir bisa datang ke sini, lalu pergi sesuka hatimu? Sialan. Jadi kita ketahuan juga akhirnya. Setelah kalian menyelamatkannya, aku akan menangkap kalian semua. Penghargaan untuk hal itu jauh lebih besar daripada menghentikan penyusup. Jauh lebih besar. Penantian lama ini menjadi sepadan. Kamu sengaja melakukan ini. Kamu membiarkan kami masuk. Tentu saja. Ketua sekte. Lucas, pergi, cepat. Aku akan menahan mereka. Tidak. Kamu datang untuk menyelamatkanku. Kita pergi bersama. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Lucas, ini bukan waktunya bersikap sentimental. Kita harus pergi sekarang, atau kita tidak akan berhasil. Jika tidak, usaha mereka akan menjadi sia-sia. Dia benar, Lucas. Pergi sekarang. Kami akan menahan mereka. Baiklah. Aurora, ayo pergi. Ingin melarikan diri? Itu tidak akan semudah itu. Ini tidak berhasil. Lucas tidak akan bisa melarikan diri. Kalau begitu, kita akan melawan sampai akhir. Sekte pedang Skycrest. Selain kamu, tingkat kultivasiku adalah yang tertinggi. Apa kamu pikir aku tidak mengetahui saat kamu keluar
Kakak, Mendesak. Baiklah, ayo pergi. Aku akan memimpin jalan. Tapi biar ku beritahu kamu, jika kamu berani menyakiti adik perempuanku, aku akan mempertaruhkan nyawa untuk membunuhmu. Aku mengerti. Tidak ada yang boleh pergi. Sudah cukup? Tidak ada yang boleh pergi. Mendesak, aku bahkan tidak ingin membunuhmu. Kenapa kamu ingin mati? Benar-benar kacau. Bawa adikku dan pergi. Aku akan menahannya. Pergi. Sudah cukup, manisku. Ikut aku kembali. Bisakah kamu melepaskan mereka? Aku akan mengikuti kamu. Patriark harus menjaga reputasinya. Mereka sudah datang ke sini, apa aku akan membiarkannya hidup? Jangan khawatir. Jika kamu bersikap penurut, aku akan menghabisi mereka dengan cepat. Baik. Kalau begitu, aku akan mencoba. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melihat apakah aku mampu merobek sepotong dagingmu. Hela napas. Anak-anak memang tidak pernah menurut. Terserah. Jika aku memukulmu sampai sekarat, aku masih bisa mengambil darahmu dan keluarkan hati. Sudah kukatakan ini tidak berguna. Kamu bahkan lebih delusi dibanding leluhur. Semuanya harap tenang. Lukas, jangan mati. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Kenapa kamu menghalangiku, manis? Jika kamu mati, dari mana aku mendapatkan darah? Lukas. Aurora, jika aku hanya diam dan melihatmu mati di hadapanku, apa arti usahaku selama bertahun-tahun ini? Aurora, dengarkan aku. Aku akan menahannya sebentar. Cari jalan keluar dari sini. Dia tidak akan mempedulikanmu. Aku tidak mau, Lukas. Aku tidak mau. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika kamu mati hari ini, itu semua kesalahan mereka. Aku akan mencabik-cabik mereka. Tua bangka, jangan berani melakukannya. Kamu sudah hampir mati. Kenapa aku tidak berani? Lupakan saja. Aku tidak mau masalah lagi. Lihat saja saat aku mencekiknya sampai mati. Tidak, inti pedangku. Apa yang kamu lakukan? Inti pedang alami seharusnya digunakan seperti ini. Dasar tua bangka. Perhatikan baik-baik. Ini. Penempaan inti pedang. Tulang pedang sudah sempurna. Apa yang kamu lakukan? Inti pedang bawaanku. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan fisikmu ternyata menandingi milikku. Tidak ada yang mustahil. Mati. Baik. Karena memang begitu, maka mati saja. Sudah 100 tahun berlalu. Belum pernah ada seorang pun yang memaksaku bertarung serius lagi. Kamu yang pertama.
Nak, sayang sekali kamu memiliki kemampuan pedang itu, tapi tidak memiliki pedang untuk digunakan. Pedang darah itu sudah aku netralkan sepenuhnya. Sekarang kamu bertangan kosong. Bagaimana kamu akan menang? Siapa yang mengatakan aku tidak memiliki pedang? Guru besar, akhirnya aku mengetahui apa pedang ketigaku itu. Tulang pedang telah sempurna. Tubuh ini adalah pedang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa masih ada pedang? Pedang tersembunyi. Ternyata pedang tersembunyinya adalah ini. Jangan bersandiwara lagi. Tubuh fisikku ini sudah ditempa ribuan kali. Semenjak mencapai puncak surga, tidak ada yang mematahkannya. Pedang dari tulang ini, aku tidak merasa ia lebih keras. Siapa yang lebih kuat? Satu serangan akan menunjukkannya. Bocah sombong, setelah tinju besiku menghancurkan pedangmu, aku akan melihat trik lainnya. Ini bukan sekadar pedang tulang. Ini adalah tulang pedang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tinju besiku. Aurora, bangun. Aurora. Lukas. Jangan takut. Aku ada di sini. Lukas. Bangun. Lukas, kamu benar-benar mengalahkan sang tetua. Sekarang apa levelmu? Aku tidak terlalu yakin. Mungkin aku adalah seorang dewa bumi. Intinya, aku lebih kuat dari Heaven's Crest. Maka kamu pasti seorang dewa bumi. Selain seorang dewa bumi, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan dengan mudah? Seorang ahli Heaven's Crest? Dewa bumi. Lukas, untuk acara mendatang, konferensi penilaian Heaven's Crest, bukankah kita pasti menang? Setelah ayah meninggal, aku berjanji kepadanya untuk membantu perkumpulan pedang Skycrest memulihkan reputasinya. Tapi perkumpulan pedang Skycrest selalu menjadi perkumpulan tingkat bawah. Tapi karena ada kamu, kita pasti bisa melakukannya. Lukas, dalam beberapa hari, di konferensi penilaian, apakah kamu akan pergi? Jika kamu mau, aku akan melakukan apapun maumu. Hahaha. Hai. Kakak. Lukas Pryor, aku terlalu sombong sebelumnya. Aku mengira Sawyer Griffin pria baik dan ingin menikahkan Aurora dengannya. Jika bukan karenamu, aku sudah menghancurkan hidup adikku. Kakak, aku mengetahui niatmu baik. Kita adalah keluarga. Ayo bangun. Tidak, biarkan aku menyelesaikannya. Dan karena menyelamatkan nyawaku, aku, Calvin Graves, tidak akan pernah bisa membalasmu. Kakak, tidak perlu melakukan ini. Itu semua sudah berlalu. Selain itu, ucapan Aurora benar. Kita sekarang adalah keluarga. Jangan berbicara seperti orang asing. Jika kamu butuh sesuatu, segera memberitahuku. Hahaha, baik. Mengetahui Aurora memiliki pasangan yang luar biasa, aku akhirnya bisa merasa tenang. Kalau begitu, lanjutkan saja pengujian kalian. Aku akan pulang sekarang untuk merencanakan pernikahan kalian. Kakak. Hahaha. Sial sekali. Aku bertemu kalian di mana-mana. Kalian sekumpulan orang rendahan. Terakhir kali kamu lolos dari maut, itu hanya karena keberuntungan semata. Namun, perkumpulan pedang Skycrest milikmu bukan pemain besar di sini. Selain itu, kamu baru saja selamat dari Nightshade. Maksudku, daripada mencari cara untuk menstabilkan organisasimu, kamu malah berpikir mengikuti evaluasi ini. Kamu terlalu percaya diri.
Blair Easton sedang membantu kami merahasiakan berita itu untuk sementara. Pernyataan resminya adalah, pemerintah sudah mengendalikan organisasi Nightshade. Dimengerti? Iya. Sejak kapan urusan perkumpulan pedang Skycrest menjadi urusan bagi Tuan Muda dari perkumpulan Crimson Lotus? Jangan-jangan Tuan Mudawang merasa Crimson Lotus suram dan ingin berpindah ke Skycrest? Sebaiknya Tuan Mudawang bekerja keras. Lagi pula, perkumpulan pedang Skycrest tidak membutuhkan si bodoh yang menumpang ketenaran. Hahaha, kamu pecundang yang hanya berbicara. Terserah. Memangnya kenapa? Jika aku lemah, petarung hebat manapun dari Crimson Lotus bisa dengan mudah mengalahkan seluruh organisasi milikmu itu. Aku hanya berharap saat evaluasi itu dimulai nanti, jika Skycrest mendapatkan nilai rendah, kamu jangan datang menangis padaku. Aku hanya memberikan nasihat pada Tuan Muda. Mengandalkan orang lain hanya sementara. Lebih baik kamu menghabiskan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Mari kita memulai evaluasinya. Para pahlawan terhormat, karena kalian semua berkumpul di aliansi pedang, aku rasa kalian semua kesini untuk mengikuti penilaian peringkat sekte. Aku akan menyampaikannya secara singkat. Penilaian peringkat sekte ini hanya memiliki satu aturan. Aturan itu adalah menguji kekuatan anggota terkuat sekte. Selama sekte memiliki satu orang dengan kekuatan yang dibutuhkan, mereka bisa naik level. Dan cara untuk menguji anggota terkuat sekte. Ini adalah batu penguji. Itu benar. Dengan menyerang batu penguji itu akan menentukan level kamu. Pengujian akan segera dimulai. Sekte mana yang ingin mencobanya? Perkumpulan Crimson Lotus ingin mencobanya. Bagus. Sesuai dugaan dari perkumpulan Crimson Lotus, silakan naik ke atas panggung. Ini adalah Heaven Crest. Bagus. Tidak buruk? Sama sekali tidak buruk. Perkumpulan Crimson Lotus, sekte kelas 1, tingkat rendah. Perkumpulan pedang Skycrest ingin diuji juga. Perkumpulan pedang Skycrest tidak ada dalam daftar pengujian. Turun sekarang. Kenapa begini? Meski sekte pedang Skycrest milikku kecil, ini tetap sekte terhormat dan bermartabat. Kenapa kamu tidak mengizinkan kami menguji? Sekte pedang Skycrest baru saja mengalami bencana besar. Banyak petarung tewas, terluka, atau kabur. Bahkan, semua fasilitas di dalam sekte sudah mengalami kerusakan parah. Meski sekte milikmu memiliki petarung hebat, terus kenapa? Apa kamu mengira satu orang saja masih bisa dianggap sebuah sekte? Sekte yang hanya berupa tumpukan reruntuhan. Tidak pantas mendapatkan peringkat. Sekarang, jangan menunda pengujian sekte lain. Aturannya sudah menyatakan dengan jelas bahwa selama ada petarung berkualitas, pengujian tetap diperbolehkan. Kamu hanya membalas dendam pribadi. Ini sudah keterlaluan. Hahaha. Kalau aku menindas sekte pedang Skycrest, apa yang akan kamu lakukan? Kalian seharusnya adalah sebuah perguruan, tapi hanya satu tingkat alam mistik. Dan kakakmu cuma tingkat alam bumi. Untuk perguruan yang seperti ini, aku benar-benar tidak mengerti apa gunanya perguruan ini ada. Tapi, kalau kamu mau mengujinya, masih ada satu cara. Hei, bukankah kakakmu ingin kamu menikah dengan aku? Meskipun melihat keadaan saat ini dari perkumpulan pedang Skycrest, menikah dengan aku, itu terlalu tinggi bagimu. Tapi kalau kamu jadi simpanan, maka hal itu bisa kita bicarakan lagi. Sampah seperti kamu ini tidak pantas memikirkan Aurora. Mimpi saja sana. Kalau begitu, tidak ada lagi. Seseorang, demi wakil ketua, usir mereka keluar. Wakil pemimpin, bukankah ada sebuah aturan bahwa selama sebuah organisasi memiliki satu ahli tingkat bumi, mereka bisa diakui secara resmi? Benar. Ada aturan seperti itu. Kalau begitu, Calvin Graves dari perkumpulan pedang Skycrest
Sudah menjadi ahli tingkat bumi bertahun-tahun, kenapa kami tidak bisa diuji? Jika kamu menyebutkan aturan ini sejak awal tadi, mungkin aku akan membuat pengecualian. Tapi sekarang, aku minta maaf. 1 jam sudah berlalu, pengujiannya sudah berakhir. Perkumpulan pedang Skycrest tidak punya kesempatan lagi. Kamu jelas mengatakan kami punya 2 jam. Sekarang kamu malah mempersulit hal ini dengan terang-terangan menarik ucapanmu. Hasil ini tidak akan diterima perkumpulan pedang Skycrest. Kami tidak akan menerimanya. Pihak kecil seperti perkumpulan pedang Skycrest, apa hakmu untuk menolaknya? Sejujurnya, kepadamu, sisa waktu 1 jam ini sedang dipesan untuk tamu yang sangat penting. Kamu tidak layak. Jika kamu menyinggung pelanggan kelas atas kami, lupakan soal penilaian Skycrest. Apakah kamu bisa bertahan hidup? Akan menjadi pertanyaan serius. Seorang tamu kehormatan. Jadi, dia tamu kehormatan. Wakil pemimpin, boleh aku bertanya, siapa yang bisa membuat aliansi pedang menunggunya selama 2 jam tambahan? Hahaha, aliansi pedang kami bukan sekte biasa saja. Dia tentu saja tamu paling terhormat di dunia. Bahkan, identitas tamu ini tidak boleh kamu ketahui. Karena Tuan Muda Serikat Teratai Merah bertanya, aku akan memberitahumu. Beberapa hari yang lalu, pemimpin aliansi dari aliansi pedang, kami menerima kabar dari para penjaga perdamaian. Mereka mengatakan bahwa hari ini, seorang dewa bumi mungkin akan datang. Apa? Seorang dewa bumi? Di zaman sekarang ini, masih ada master sehebat ini? Tentu saja, hanya master seperti itu yang pantas diperhatikan aliansi pedang. Hanya master seperti itu yang membuat pemimpin aliansi mempercayaiku untuk menyambutnya. Wakil pemimpin, aku selalu ingin bertemu master setingkat dewa bumi. Tolong, wakil pemimpin, perkenalkan aku kepadanya. Hahaha. Karena Tuan Muda Teratai Merah begitu tulus, aku akan mengenalkanmu padanya. Bagus. Tidak seperti orang lain yang mungkin tidak punya kesempatan menemui sosok itu seumur hidupnya. Sosok dewa bumi? Maksud kamu adalah aku? Kamu? Seorang dewa bumi? Kamu hanya sampah. Aku belum pernah melihat orang yang sangat tidak tahu malu. Beraninya kamu menggunakan nama dewa bumi untuk melakukan penipuan. Kamu bocah tidak tahu diri. Beraninya kamu menghina tamu kehormatan aliansi pedang. Sepertinya kamu ingin mati. Oh, wakil ketua, tidak perlu marah. Dia hanya pandai besi pengasah pedang. Dia tidak memiliki tingkat kultivasi. Pantas saja. Penjaga, usir orang-orang perkumpulan pedang Skycrest keluar dari sini, agar mereka tidak menyinggung tamu kita. Tunggu dulu. Wakil Ketua, bukankah hari ini pertemuan pengujian sekte? Apa yang kalian perdebatkan di sini? Ketua aliansi, pemeriksaan sekte sudah selesai. Sekarang, ada beberapa orang bodoh yang berani mengaku sebagai dewa bumi yang kita sambut. Aku akan segera mengusirnya. Pemuda ini masih sangat muda, tapi memiliki aura yang sangat stabil. Lagi pula, kantor gubernur provinsi hanya mengatakan dewa bumi akan berkunjung tanpa menyebutkan identitas spesifiknya. Mungkinkah itu dia? Anak muda, karena kamu mengaku sebagai dewa bumi, kenapa tidak mencoba batu? Pengujian itu? Hei, ketua aliansi, dia hanya pemuda yang tidak berguna. Kenapa kamu harus memedulikannya? Sejak kapan ketua aliansi membutuhkan arahan darimu? Pergi sana. Anak muda, silakan. Hahaha, aku sudah menduganya. Sosok hebat sekelas dewa bumi, mana mungkin orangnya sampah sepertimu. Lukas Mayor, aku memperingatkanmu. Tinggalkan aliansi pedang sekarang. Jika tidak, saat dewa bumi tiba, kamu akan kehilangan nyawamu.
Bagaimana kamu mengetahui bahwa batu penguji ini tidak sanggup mengukur tingkatan seorang dewa bumi? Omong kosong. Batu penguji ini mampu menahan kekuatan puncak surga dan tetap tidak rusak. Meski kamu seorang dewa bumi, batu ini pasti akan hancur. Semuanya, tangkap para penipu ini. Tangkap mereka, terutama wanita ini. Antarkan dia ke kamarku. Aku akan menginterogasinya sendiri untuk mencari tahu kebenarannya. Tunggu dulu. Oke, kamu mengatakan bisa mengendalikan seluruh kekuatan Heaven's Realm. Sekarang, bisakah kamu membuktikannya? Ketua aliansi dari Aliansi Pedang, salam Dewa Bumi. Hormat aku kepada Dewa Bumi. Cepat, 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 cepat. Bawakan aku pena dan kertas. Mulai sekarang, perkumpulan pedang Skycrest akan menjadi satu-satunya di dunia. Perkumpulan tingkat dewa. Itu tidak perlu dilakukan. Aku hanya seorang pandai besi yang mengasah pedang. Bagaimana mungkin aku pantas untuk perkumpulan tingkat dewa? Kamu bodoh sekali. Biasanya kamu sering menindas orang lemah, tapi sekarang berani menyinggung. Sosok agung Dewa Bumi. Kamu benar-benar mencari kehancuranmu sendiri. Sawyer Griffin, ini semua salahmu, ini semua karenamu, dasar sampah. Kamu membuatku salah mengenali Dewa Tanah. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu berani menyalahkanku? Apa kamu mengambil uangku? Kembalikan, menjauh dariku. Berhenti di sana. Hai, berhenti di sana. Aku resmi mengumumkan pengusiran wakil ketua dari Aliansi Pedang. Persekutuan Teratai Merah resmi dibubarkan. Selain itu, karena perkumpulan pedang Skycrest memiliki seorang ahli Dewa Tanah mulai hari ini, resmi menjadi sekte tingkat abadi. Mulai sekarang, siapapun yang menghina perkumpulan pedang Skycrest berarti menghina Aliansi Pedang. Hasil ini, apa kamu merasa puas? Nona. Seseorang dari perkumpulan pedang Skycrest datang. Kenapa terburu-buru? Tunggu sampai pertemuan pengujian selesai. Pria itu menyebut dirinya Tuan Franklin. Apa?